Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian yang boleh menyaksikan channel kami. Biarlah saudara diberkati lewat firman Tuhan ini. Tema firman Tuhan, anak kecil menjadi pemimpin besar. Saudaraku berkata, apa bisa, apa benar ada ayat firman Tuhan, anak yang kecil menjadi pemimpin yang besar? Saudaraku, memang bagi manusia tidak mungkin, tetapi Alkitab yang mencatat seorang anak yang berusia 8 tahun dipakai Tuhan menjadi tokoh reformasi besar dalam Alkitab, menjadi pemimpin yang diurapi Tuhan, menjadi raja yang berkenan di pemandangan Tuhan. Saudaraku, sampai-sampai anak kami yang paling kecil kami namakan Yosia. Dia adalah seorang raja yang masih kecil, masih umur 8 tahun, dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi satu sejarah yang besar, untuk membuat bangsa Israel kembali menyembah Tuhan. Saudaraku, tidak gampang apa yang dibuat oleh Raja Yosia. Dia masih sangat kecil, dia tidak punya pengalaman. Dia itu, saudaraku, anak yang seumuran anak 8 tahun itu pikirannya pasti masih main. Tetapi saudaraku, apa yang sukar bagi manusia itu tidak sukar bagi Tuhan. Alkitab mencatat 2 Raja-Raja pasal 22. Saya baca untuk kita ayat 1 sampai ayat 2. Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Ayat 1 dan ayat 2. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan, sudah perhatikan ayat 2, apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara, luar biasa Tuhan pakai Yosia yang masih sangat muda, yang masih sangat kecil. Dia baru berusia 8 tahun. Saudaraku, kami melewati yang namanya usia anak-anak kami 8 tahun dari kecil. Dan umur 8 tahun itu umur dimana anak-anak itu sukanya bermain-main, saudaraku. Kalau laki-laki main mobil-mobil, main bola, saudaraku. Masih sukanya yang main-main, hidup kekanak-kanakan seperti itu. Tetapi Tuhan bawa, Tuhan pakai Yosia yang masih kecil sekali, saudaraku. Tuhan percayakan dia satu tanggung jawab yang besar. Dan tidak tanggung-tanggung, tanggung jawab menjadi raja, menjadi pemimpin yang besar. Saudaraku, kalau kita hidup benar, Tuhan bisa pakai kita walaupun kita masih pemuda, walaupun kita masih remaja, walaupun kita masih anak muda. Tetapi kalau kita hidup benar, Tuhan bisa pilih kita. Yosia ayat 2 berkata, ia hidup benar di mata Tuhan. Ayat 2 tadi, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saudaraku, Yosia, Tuhan bilang dia hidup benar seperti Daud. Saudaraku, ternyata Yosia ini dia seperti Daud, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dia suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, suka berdoa, mengandalkan Tuhan. Itu cara-cara yang Daud pernah lakukan, cara-cara karakter dari Daud. Dan itu juga yang dilakukan oleh Raja Yosia.
Kalau kita anak-anak muda, pemuda, orang tua, hobinya suka memuji dan memuliakan Tuhan, engkau sementara dilirik oleh Tuhan. Engkau sementara diamat-amati oleh Tuhan. Tuhan lihat, ada pemuda ini, dia senang sekali memuliakan Tuhan dengan talentanya bermain gitar, memuji dan memuliakan Tuhan. Oh, ada pemudi ini, dia senang sekali berdoa. Dia selalu dekat dengan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Saudaraku, orang yang seperti itu, mata Tuhan sementara menyorot pribadinya, sementara memperhatikan dengan jelas pribadinya. Untuk apa Tuhan perhatikan orang-orang yang semacam itu? Untuk Tuhan mau pakai pribadi itu, supaya Tuhan mau mencurahkan rahmat-Nya bagi orang itu. Saudaraku, Raja Yosia ini ternyata punya latar belakang yang tidak baik. Raja Yosia ini punya latar belakang yang tidak menyenangkan Tuhan. Saudara tahu, papa, ayah dari Yosia ini adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Papa atau ayah dari Raja Yosia ini melakukan yang jahat di mata Tuhan. Saudara, saya akan baca ayatnya saudaraku. 2 Raja-Raja 21 ayatnya yang ke-19. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yota. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Manasye ayahnya. Saudara, lanjut di ayatnya yang ke-26. Kemudian ia dikuburkan dalam kubur di Taman Usa. Maka Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudaraku, banyak kali orang bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maksudnya apa? Sifat anaknya itu sama persis dengan ayah dan orang tuanya. Tetapi Yosua tidak seperti itu. Orang tuanya jahat, ayahnya itu jahat, ayahnya itu hidup tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan kejahatan, melakukan menyembah berhala, tidak menyembah Tuhan Allah. Tetapi Yosia anaknya tidak sama dengan bapaknya, tidak sama dengan papanya. Dia berbalik dari jalan yang salah. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, walaupun apapun latar belakang orang tuamu, mungkin orang tuamu tidak sama dengan engkau. Kamu mengenal Yesus, orang tuamu tidak percaya Yesus. Tapi kalau kamu mau hidup benar seperti Daud, mengikuti jejak Daud, engkau akan dipakai Tuhan. Engkau akan diberkati Tuhan. Engkau akan dipilih Tuhan. Tidak peduli latar belakangmu. Yosia latar belakangnya tidak menentukan cara hidupnya. Ayahnya jahat di mata Tuhan, menyembah berhala. Ayahnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi anaknya berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun kita masih muda, tidak menjadi ukuran kalau Tuhan tidak bisa pakai hidup kita. Saudaraku, baca ayat yang selanjutnya, apa yang dibuat oleh Yosia. Di dalam kitab 2 Raja-Raja 23 ayat 21, ini sangat dahsyat. Sejarah mencatat bahwa Yosia melakukan terobosan yang luar biasa, dan itu sangat-sangat bernilai di hadapan Tuhan. Kinerja dari Yosia. Ayat 21. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel, dan sepanjang zaman raja-raja di Israel dan raja-raja Yehuda. Ayat 23. 2 Tawarik 23 ayat 23. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem.
Firman bilang, oh dulunya sebelum Raja Yosia, sejak zaman hakim-hakim sampai sekarang, Paskah itu tidak dirayakan semeriah, seluar biasa seperti yang Yosia lakukan di bangsa Israel. Ternyata saudaraku, walaupun Yosia masih muda, dia bisa melakukan terobosan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia membuat kinerja yang hebat di pemandangan Tuhan. Dia berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun saudara masih muda, walaupun saudara belum ada gelar, walaupun saudara apa adanya, tetapi kalau hidup benar dengan Tuhan, Tuhan akan pakai hidupmu menjadi alatnya yang hebat di tangan Tuhan. Yosia, Tuhan bilang, oh Yosia ini luar biasa. Nanti Yosia pimpin bangsa ini, barulah dirayakan Paskah yang luar biasa untuk Tuhan. Barulah Paskah itu dirayakan dengan luar biasanya. Dulunya di zaman raja-raja yang lain, di zaman para hakim-hakim, orang Israel tidak lagi merayakan Paskah seperti yang dirayakan oleh Yosia, seperti yang dilakukan oleh Yosia. Saudaraku, kami bersyukur sebab itu anak kami, anak yang nomor 6 yang paling kecil, kami berikan nama Yosia. Karena figur dia sangat memotivasi kami dalam melayani. Ternyata anak kecil pun Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Saudara, kalau mau dipakai oleh Tuhan, berikan hatimu untuk dekat dengan Tuhan. Berikan pikiranmu untuk selalu mau memuliakan Tuhan. Ayat yang terakhir, 2 Raja-Raja 23, ayat yang ke-25. Sebelum dia, tidak ada raja seperti dia. Saudara lihat di sini. Yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan Taurat Musa. Dan sesudah dia, tidak ada lagi bangkit yang seperti dia. Saudaraku, Tuhan bilang, sebelum engkau tidak ada lagi raja yang seperti engkau Yosia, yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Bahkan sesudah Yosia mati, tidak ditemukan lagi pribadi yang seperti dia, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan, Taurat Tuhan. Dia tidak lalaikan firman Tuhan. Firman mencatat seperti itu, saudaraku. Dan sesudah dia, tidak ada lagi bangkit yang sama seperti dia, yang mencari Tuhan dengan segenap kekuatannya. Tuhan akan memakai hidupmu. Tuhan bisa pilih hidupmu, asalkan kamu mau hidup benar. Berbaliklah kepada Tuhan. Kalau kamu selama ini sudah mulai terpengaruh dengan pergaulan yang buruk, kamu sudah mulai terlibat miras, kamu sudah mulai terlibat rokok, tinggalkan itu. Tuhan mau pakai hidupmu. Kamu sudah terlibat narkoba, tinggalkan hidup yang lama. Sudah mulai terjerat seks bebas, tinggalkan. Karena hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mau pakai hidupmu. Tuhan mau memulihkan hidupmu. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati engkau.